Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa MTTV yang kami hormati, para pendengar radio Purna Masjid di mana saja berada, dan jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia maupun hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersilaturahmi dalam kajian MTTV Majelis Tabligh PDM Wonosobo dengan baik, dengan sehat, tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam kajian tentang tauhid, di mana beberapa waktu yang lalu telah kita pelajari bersama tauhid kaitannya dengan dasar kesalihan seorang muslim. Dan kita juga telah mempelajari tentang tauhid sebagai spirit kemajuan umat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kaji bersama tentang tauhid, tentang kalimat Allah ini, dan kaitannya dengan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tugas diutusnya para rasul adalah menegakkan tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-25, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Kita juga telah mengenal dua prinsip tauhid, yaitu yang pertama al-nafyu, yang artinya meniadakan, yaitu suatu penegasan bahwa kita meniadakan sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua prinsip al-isbat, menetapkan, yang artinya suatu penegasan bahwa kita menetapkan bahwa sesembahan yang hak adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beberapa waktu yang lalu kita juga telah belajar bersama mengenai tauhid yang murni itu. Apakah tauhid yang murni itu? Bahwa tauhid yang murni itu adalah tauhid yang tidak bercampur sedikit pun dengan anasir-anasir dari luar Islam. Atas nama apapun, atas nama alasan apapun, dalam tauhid dan akidah setelah ibadah itu kita ketat, harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tolak adat istiadat, kepercayaan yang menempel dalam tradisi keislaman, sehingga seakan-akan ada kekuatan lain yang bisa memberikan berkah, bisa memberikan barokah, bisa memberikan manfaat ataupun mudarat dalam tradisi keagamaan tersebut. Termasuk juga terhadap berhala-berhala modern yang bisa berupa nasab atau keturunan, harta benda, jabatan, kekuasaan, status sosial, ideologi baru, keilmuan, kealiman, yang membuat di antara kita itu ada lebih tinggi, lebih hebat dari yang lainnya. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita telah menjadi hamba-hamba yang justru menyembah berhala itu. La tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah, menduakan Allah, al-urwah, al-wusqa. Berpeganglah pada tali yang kokoh, dan kita tahu bahwa dosa syirik itu tidak akan diampuni. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, kita masuk kajian pembahasan mengenai kaitannya tauhid dengan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita baca Quran surat Al-Hujurat
ayat ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mengenal dan memahami. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ya orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat tersebut mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah berbeda-beda, suku, bangsa, agama, etnis ataupun yang lainnya, untuk saling mengenal tradisinya, kebudayaannya, bahasanya, dan lainnya, agar kita bisa saling menerima, bertoleransi, karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Implikasi tauhid dari ayat tersebut kurang lebih bahwa karena semua manusia itu sama dan setara, egaliter, maka tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi karena keturunannya, karena silsilahnya, nasabnya, suku atau jabatannya, apalagi harta dan status sosialnya. Semua sama seperti gigi-gigi sisir itu. Yang membedakan adalah ketakwanya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh atas nama semua itu kita melakukan penindasan atau eksploitasi, ketidakadilan, kezaliman antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Karena kekuasaan, karena kepentingannya, karena golongannya, ambisi pribadinya, ataupun karena gender. Itu harus kita hilangkan karena kita setara sama di hadapan Allah. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji sejarah para nabi dalam menyerukan tauhid, menyembah hanya kepada Allah, sekaligus juga menyerukan kesetaraan antar manusia, di mana dengan kesetaraan ini dengan cepat mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah yang tertindas, melawan kedoliman penguasa, dan telah menjadi sebuah gerakan sosial egalitarianisme dari masyarakat bawah atau budak, di mana dalam sejarah para nabi itu tak lain adalah sejarah oposisi, dalam tanda petik, oposisi terhadap penguasa yang dolim. Jadi para nabi tidak hanya sebagai penyampai wahyu Allah, tapi mereka juga langsung berhadapan dengan kondisi real yang dihadapi. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud yang menyembah berhala. Nabi Musa harus berusaha payah mengeluarkan kaumnya dari perbudakan Firaun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Demikian pula dan Nabi Isa harus menjadi buronan Raja Herodes karena terus-menerus perlawanan terhadap penguasa dolim itu. Demikian pula dengan Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah kenabiannya, selain menegakkan tauhid yang murni dari penyembahan terhadap berhala, Lata dan Uzza, juga melakukan tauhid praksis, praksisme sosial politik mungkin, yaitu Nabi melakukan pembebasan kepada mereka yang tertindas secara politik ataupun ekonomi, melawan kekuasaan oligarki politik ekonomi kaum kafir Quraisy. Nabi juga membebaskan kaum lemah Arab, terutama dari kebodohan, perbudakan, termasuk posisi kaum perempuan yang sebelumnya sangat hina, tidak berhak melakukan warisan, barang dagangan, kemudian dialihkan, ditransformasikan menjadi figur yang berguna dan diberikan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Juga terhadap mereka yang semula budak juga dibebaskan, disetarakan sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah, dengan tanpa pengecualian. Apapun latar belakang golongannya, entah itu kaum Ansar ataupun al-Muhajirin, semua dijatuhkan dalam sebuah
konstitusi, yaitu yang disebut Piagam Madinah itu. Ini adalah konstitusi pertama dalam sejarah Islam yang menyatukan semua perbedaan yang ada di masyarakat Madinah pada waktu itu. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, kita juga tentunya pernah mendengar tentang konsep tauhid sosial, yaitu implementasi tauhid dalam kehidupan sosial. Itu dalam buku Amin Rais, Tauhid Sosial, Formula Menggembur Kesenjangan Sosial, di mana konsepnya adalah berangkat dari keesaan Allah, Unity of Godhead, menurunkan pengertian ketauhidan berikutnya, yaitu kesatuan penciptaan, Unity of Creation, kemudian menjadi kesatuan kemanusiaan, Unity of Mankind, kesatuan pedoman hidup berdasarkan agama wahyu, Unity of Guidance, dan akhirnya kesatuan tujuan hidup, Unity of the Purpose of Life. Dari kacamata tauhid sosial itu mengajarkan kepada kita bahwa kita ini satu penciptaan, satu kemanusiaan, satu pedoman hidup. Sehingga mengapa harus kita pisahkan di antara kita? Karena perbedaan yang ada. Dan kenapa pula ada ketidakadilan di antara kita? Hanya karena perbedaan politik, perbedaan persepsi, perbedaan memandang suatu persoalan karena kritis atau karena menjadi oposisi, kemudian kita dibedakan, diperlakukan tidak adil. Demikian pula dengan mencari lahan untuk hidup itu. Seringkali ada yang lebih punya akses ke pejabat sehingga dapat pekerjaan, sementara yang tidak punya akses juga tidak dapat pekerjaan. Itu bagian dari sikap tidak adil, tidak satu sebagai manusia ciptaan Allah. Lebih-lebih ketika kita melihat adanya oligarki politik, ekonomi, dan kekuasaan kita, konglomerasi, korupsi, kolusi, itu juga harus diatasi, termasuk penegakan hukum yang tidak adil. Itu juga bagian dari hal yang harus kita atasi, yang harus kita jawab dengan konsep tauhid sosial itu. Kita sama, kita satu kesatuan atas dasar kemanusiaan, lintas agama, suku, golongan, ataupun apapun perbedaan di antara kita. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan menegakkan keadilan adalah substansi tauhid sosial. Dalam Quran surat An-Nisa 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau kepada ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia orang yang tergugat atau terdakwa, kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau menjadi enggan sebagai saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah memintakan kepada kita untuk selalu bersikap adil di antara sesama manusia, tanpa membedakan keturunan, kekayaan ataupun kekuasaan. Kewajiban berlaku adil disebabkan dua hal utama. Yang pertama, bahwa keadilan adalah milik semua orang tanpa pandang bulu, miskin, kaya, pejabat, rakyat, jelata, harus melakukan perlakuan sama, apalagi di hadapan hukum. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan bahwa ketidakadilan hukum dapat menjadi penyebab utama kerusakan masyarakat. Ketika hukum hanya membela yang di atas, menindas yang di bawah, maka saat itulah masyarakat berada di pintu kehancuran. Sebab keadilan sebagai salah satu pilar utama bangunan masyarakat telah hancur. Sesungguhnya jurang yang semakin dalam antara lapisan kaya dan lapisan miskin, disertai kehidupan yang eksploitatif dan tidak adil, merupakan fenomena anti-tauhid, pro-syirik, zalim, dan tauhid.
yang harus dilawan sebagai energi perjuangan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa perintah amar ma'ruf nahi mungkar jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selain amar ma'ruf juga nahi mungkar. Ini lebih berisiko kalau nahi mungkar, karena melawan situasi yang ada, melawan banyak kepentingan yang dihadapi. Namun kita tidak boleh takut, selain harus lewat organisasi, juga harus cerdas dan strategis. Di mana kita jangan sampai justru terjebak oleh kesalahan kita sendiri. Belum bernahi mungkar, maka kita sudah jatuh sendiri, jangan sampai terjadi. Karena kita mungkin dengan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian, dengan fitnah, nah itu sudah belum sampai ke inti masalah, kita sudah kena pasal dulu. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Sehingga semua harus ada koridornya, harus ilmiah, harus cerdas, dan objektif lah melihat permasalahan. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat yang bertauhid dan sekaligus khairu ummah, maka menjadi kewajiban kita untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di masa-masa kita berada. Ini menjadi kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, dan Allah sendiri telah mengingatkan kepada kita bahwa apakah kamu akan masuk surga? Padahal belum jelas orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Dalam salah satu dari 4 makna tauhid, la kasatan illa lillahi, tiada yang kita takuti kecuali Allah. Kita tidak perlu takut dengan makhluk, karena kita sini semua sama di hadapannya. Sama-sama akan nasi, sama-sama juga butuh tidur, layaknya manusia biasa. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat At-Taubah ayat 13, mengapa kalian takut kepada mereka? Padahal hanya Allah lah yang berhak kalian takuti jika kalian benar. Sebenarnya kita benar dulu, dan insya Allah kita tidak takut dengan siapapun. Juga dalam Quran surat Al-Maidah 44, maka janganlah kalian takut pada manusia, akan tetapi takutlah kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, pemirsa MDTV dan jamaah atau pendengar radio yang di mana saya berada, demikian tadi sedikit kajian dari kami, yang mana intinya ada konsep kesetaraan dan kesatuan dalam tauhid, di mana ini menjadi inspirasi kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan terutama menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Sebagai misi kita, misi pembebasan kita sebagai manusia yang beriman insya Allah, sebagai hamba dan khalifahnya, namun tetap dengan cara yang benar dan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Nasib minallah wa fadlun karib, astaghfirullahaladzim, wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.